Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas saham IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 6 Oktober 2025. Oke, yang pertama mari kita kenalan dulu dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC ini. IPCC merupakan salah satu perusahaan BUMN yang mengelola terminal kendaraan terbesar di Indonesia. Singkatnya, IPCC menyediakan solusi logistik kendaraan yang terintegrasi, mulai dari penanganan di pelabuhan, pengolahan, hingga distribusi akhir, baik untuk pasar domestik maupun internasional, atau ekspor-impor. Wilayah operasi IPCC tersebar di 4 pulau besar di Indonesia, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Belawan, Pontianak, Balikpapan, dan Banjarmasin, serta yang terbaru di Makassar. Per 2024, pangsa pasar kargo, ekspor, dan impor kendaraan di Indonesia mayoritas dijalankan oleh IPCC dengan persentase di atas 70%. IPCC didirikan dan beroperasi resmi pada 5 November 2012, yang berarti lebih dari 12 tahun yang lalu. Akan tetapi, IPCC sudah dibentuk sebelumnya pada 28 November 2007 sebagai Strategic Business Unit atau SBU dari PT Pelabuhan Indonesia II Persero atau Pelindo II bernama Tanjung Priok Car Terminal. IPCC melakukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli 2018 dan saat ini memiliki market cap sebesar 1,9 triliun. Kemudian mengenai pemegang saham mayoritas atau pengendali IPCC adalah PT Pelindo Multi Terminal dengan kepemilikan sebesar 71,28%. Perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang merupakan BUMN pelabuhan milik pemerintah negara Indonesia. Kemudian pemegang saham IPCC lainnya adalah PT Pelabuhan Indonesia Investama 5,54%, PT Multi Terminal Indonesia 0,72%, manajemen 0,05%, dan sisanya masyarakat atau publik sebesar 22,41%. Selanjutnya mari kita lihat laporan keuangan kuartal 2 2025 IPCC. Total aset IPCC saat ini sebesar 1,95 triliun. Naik 99,3 miliar atau 5,37% dibandingkan kuartal 4 2024 yang sebesar 1,85 triliun. Jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir, aset IPCC meningkat dalam 2 tahun terakhir sejak tahun buku 2023. Di tahun buku 2022, aset IPCC merupakan yang tertinggi sebesar 2,19 triliun. Tapi kemudian turun di tahun buku 2023 menjadi 1,78 triliun dikarenakan turunnya liabilitas yang semula 1 triliun menjadi 565 miliar. Mayoritas dari aset IPCC adalah kas dan setara kas sebesar 962 miliar atau 49,35% dari total aset. Kas dan setara kas IPCC tersebut mayoritasnya sebesar 885 miliar atau 91,96% dari total kas ditempatkan pada deposito berjangka. Dan sisanya 77,3 miliar atau 8,04% pada bank, serta 12 juta adalah kas. Kas dan setara kas IPCC tersebut naik 151 miliar atau 18,75% dibandingkan kuartal 4 2024 yang sebesar 810 miliar. Jika kita lihat laporan arus kas IPCC, peningkatan kas dan setara kas tersebut berasal dari kas aktivitas operasi, dari meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian pos terbesar kedua dari aset IPCC adalah aset hak guna sebesar 495 miliar atau 25,43% dari total aset. Dan pos terbesar ketiga dari aset IPCC adalah aset tetap sebesar 338 miliar atau 17,36% dari total aset. Kemudian total liabilitas IPCC saat ini sebesar 684 miliar. Naik 110 miliar atau 19,34% dibandingkan kuartal 4 2024. Kenaikan liabilitas IPCC mayoritas dari munculnya pos utang dividen sebesar 125 miliar. Utang dividen tersebut terdiri dari 90,2 miliar ke pihak berelasi, yaitu ke PT Pelindo Multi Terminal dan PT Multi Terminal Indonesia, serta sisanya kepada pemegang saham publik. Jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir, liabilitas IPCC saat ini terbilang masih rendah jika dibandingkan tahun buku 2021 dan 2022 yang mencapai hampir 900 miliar dan di atas 1 triliun. Dan jika kita bandingkan seluruh liabilitas IPCC saat ini yang sebesar 684 miliar
dengan kas dan setara kas IPCC saja yang sebesar 962 miliar, maka bisa dibilang IPCC mampu melunasi seluruh liabilitas yang ada. Alias, IPCC tidak akan ada masalah mengenai kemampuan membayar kewajibannya. Sementara itu, ekuitas IPCC saat ini sebesar 1,26 triliun, turun 11,5 miliar atau 0,90% dibandingkan kuartal 4 2024. Ekuitas yang turun dikarenakan turunnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Akan tetapi, jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir, ekuitas IPCC bisa dibilang meningkat atau bertumbuh setiap tahunnya. Pada tahun buku 2021, ekuitas IPCC sebesar 1,06 triliun, dan di tahun-tahun setelahnya terus meningkat. 2022 1,61 triliun, 2023 1,22 triliun, dan 2024 1,27 triliun. Kemudian mengenai pendapatan dan laba IPCC. Pendapatan operasi IPCC kuartal 2 2025 sebesar 415 miliar, naik 55,2 miliar atau 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan labanya sebesar 113 miliar, naik 33,1 miliar atau 41,10%. Wow, pendapatan dan laba IPCC naik banyak. Bahkan labanya naik hampir setengah kali lipat. Kenapa bisa demikian? Jika kita lihat, hal tersebut mayoritas dikarenakan meningkatnya pendapatan operasi IPCC. Di sisi lain, pos beban operasi lainnya menurun, dari yang sebelumnya 9,3 miliar menjadi 6 miliar. Kemudian ditambah meningkatnya pendapatan keuangan IPCC, yang sebelumnya 20 miliar menjadi 28,9 miliar. Pos tersebut mayoritas berasal dari bunga deposito berjangka. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penempatan kas pada deposito berjangka sebesar 885 miliar atau 91,96% dari total kas. Jadi wajar apabila pendapatan keuangan IPCC meningkat. Jika kita lihat historis 5 tahun terakhir, pendapatan dan laba IPCC meningkat setiap tahunnya. Pendapatan dan laba IPCC tertinggi atau terbesar terjadi pada tahun buku 2024 kemarin. Akankah pendapatan dan laba IPCC pada tahun buku 2025 ini akan melebihi tahun buku 2024? Mengingat pada kuartal 2 2025 saat ini penjualan dan labanya lebih besar jika dibandingkan kuartal 2 2024. Bahkan labanya naik 41% lebih. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kemudian yuk kita lihat detail pendapatan IPCC berasal dari mana saja. Pendapatan IPCC dibagi menjadi 4 operasi berdasarkan jenis pelayanannya. Yang pertama, pendapatan dari pelayanan jasa terminal sebesar 395 miliar atau 95,12% dari total pendapatan. Pelayanan jasa terminal terdiri dari kegiatan bongkar muat kargo dan penumpukan. Pendapatan tersebut naik 54,3 miliar atau 15,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang kedua, pendapatan dari pelayanan jasa barang sebesar 8,39 miliar atau 2,02% dari total pendapatan. Pelayanan jasa barang merupakan pendapatan jasa dermaga atas penggunaan fasilitas pelabuhan perusahaan. Pendapatan tersebut naik 2,5 miliar atau 42,48%. Yang ketiga, pendapatan dari pelayanan rupa-rupa usaha sebesar 11,5 miliar atau 2,78% dari total pendapatan. Pelayanan rupa-rupa usaha merupakan layanan operasi di luar area pelabuhan dan jasa kebersihan. Pendapatan tersebut naik 6,65 miliar atau 135,91%. Dan yang keempat, pendapatan dari pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik sebesar 326 juta atau 0,08% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 8,18 miliar atau 96,17%. Dan dari keempat jenis pendapatan IPCC tersebut, pendapatan dari pelayanan jasa terminal adalah yang menjadi mayoritas atau pendapatan utama, sebesar 95,12% dari total pendapatan. Begitupun kenaikan terbesarnya juga dari pendapatan tersebut, sebesar 54,3 miliar. Kemudian berdasarkan segmen geografisnya, mayoritas pendapatan IPCC sebesar 378 miliar atau 91,11% berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Dan sisanya berasal dari beberapa pelabuhan kelolaan IPCC. Kemudian mari kita bahas historis dividen IPCC. Berdasarkan data di Stockbit, IPCC rutin bayarkan dividen setiap tahunnya, sejak setelah IPO pada 9 Juli 2018. Dalam 3 tahun terakhir,
dari tahun buku 2022, 2023, dan 2024, IPCC membayarkan dividen sebanyak 2 kali setahun. Jika kita hitung dividen yang dibayarkan IPCC setahun terakhir, tepatnya dividen tahun buku 2024, jumlah dividen per share-nya sebesar Rp93,36. Dan jika kita hitung dividen per share IPCC tersebut dengan harga saham IPCC saat ini yang di Rp1.045, maka dividen yield-nya sebesar 8,93%. Kemudian mengenai pergerakan harga saham IPCC. Jika kita lihat dalam 8 tahun yang lalu, sejak IPCC IPO pada 9 Juli 2018, saat itu harga saham IPCC sebesar Rp1.640. Jika kita bandingkan dengan harga saham IPCC saat ini yang sebesar Rp1.045, maka harga saham IPCC sudah turun Rp595 atau minus 36,28%. Harga saham IPCC juga sempat turun cukup banyak, sampai harga 230 saat COVID 2020. Jika kita bandingkan dengan harga saham saat IPO, maka harga saham IPCC saat COVID telah turun sebesar Rp1.410 atau minus 85,98%. Dan jika kalian beli saham IPCC saat COVID kemarin, dan kalian hold sampai sekarang, maka kalian sudah floating profit sebesar Rp815 per lembarnya, alias sudah naik 354,35% atau 4,5 kali lipat. Kemudian mengenai valuasi IPCC, kita akan lihat dari segi PER dan PBV saja. Sebenarnya masih banyak indikator valuasi lain untuk menjadi bahan acuan dalam menentukan harga saham murah atau mahal. Jadi, silahkan kalian cari tahu sendiri indikator atau rasio valuasi lainnya. Saat ini di harga Rp1.045 per lembar, PER IPCC sebesar 7,74 kali, sedangkan PBV-nya sebesar 1,5 kali. Jika dilihat berdasarkan angka, PER IPCC terbilang rendah. Akan tetapi, PER tersebut berada di atas PER rata-rata 3 tahunannya, yang di 7,15 kali. Sedangkan PBV-nya terbilang cukup premium jika dilihat berdasarkan angkanya. Begitupun berdasarkan PBV rata-rata 3 tahunannya juga bisa dibilang PBV saat ini tergolong premium, karena di atas PBV rata-rata 3 tahunannya yang di 1,1 kali. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk saling berdiskusi di kolom komentar. Oke, mungkin sekian video ini. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham IPCC. Silakan analisa lebih dalam dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.